Iki dan dituliskan naskah proklamasi diganti iki dua kijing lagi, kayaknya pasangan suami istri ya ini. Halo pemirsa, salam sehat, salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saat ini saya dan tim akan menunjukkan sebuah keunikan. Jadi di tengah-tengah kebun kopi milik kolonial Belanda dulunya terdapat sebuah pemakaman yang misterius. Tidak tahu siapa mereka, namun uniknya makam ini benar-benar tidak tergusur, bahkan tidak ada yang berani memindahkan. Seperti apa makam itu? Dan dia adalah seorang penting tentunya. Tentu saja dia orang penting karena tidak ada yang berani memindahkan atau apalagi menyingkirkan ya. Letaknya unik sekali di tengah-tengah kebun kopi. Dan kebun kopi ini adalah milik sebuah perusahaan BUMN. Kami timbul rasa penasaran karena memang biasanya makam-makam yang berada di kebun Belanda itu adalah makam orang-orang kolonial atau orang-orang Belanda. Tapi cerita masyarakat, batu nisannya itu batu nisan Jawa. Jadi ini yang membuat kami penasaran untuk bisa melihat langsung letaknya, di mana bahkan katanya makam itu tidak hanya satu, jadi lebih dari satu. Dugaan kami itu adalah makam sebuah keluarga kolonial yang mungkin dulu sebagai pejabat di perkebunan ini. Karena kalau orang Jawa dimakamkan tuh nggak mungkin menyendiri di kebun orang Belanda, itu nggak mungkin. Karena dulu Belanda itu punya otoritas, kekuatan penuh, kekuasaan penuh untuk bisa melarang orang-orang pribumi disemayamkan di tempatnya. Artinya kecurigaan kami ini benar atau tidak, dia atau mereka itu adalah orang-orang pribumi yang dimakamkan di tengah perkebunan Belanda ini. Ikuti terus video kami akan tunjukkan langsung. Nah ini kami sudah mau sampai ya, melalui jalan setapak ini, dan kemudian mungkin oleh warga atau mungkin perkebunan ini, pemilik perkebunan dikasih paving ya, kasih akses jalan paving. Dan di situ ada terlihat pohon besar ya, pohon aren, terus pohon kemboja, terus yang satu ketapang ya kayak. Kayak aren kayak ketapang kayak. Terus ada pohon durian ya, pohon besar-besar di situ. Ya ini kalau ini malam tetap menyeramkan ya. Jadi ini kebetulan kan masih jam 4:30 lebih 10 sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Itu matoa mak. Hah? Iki? Oh ini matoa ya? Berarti pohon saya ini nama matoa. Ini ada unikan lagi bahwa dikasih bendera nih pemirsa. Makamnya dikasih bendera. Dan dituliskan naskah proklamasi. Makam-makam pejuang ini? Ya, ini setelah kami mendatangi langsung ke lokasi, ternyata terdapat keunikan lagi yang agak beda. Oh, pejuang ini. Salah satu batu nisannya diberi tanda bendera, kemudian dirawat, dikasih batu nisan, dan ditempelkan naskah proklamasi di sini, dan diberi rumah-rumahan. Ini artinya bukan orang sembarangan, Ibu Bati Pemirsa.
bisa jadi ini pejuang ya kayak. Bisa jadi. Ini pejuang. Tapi makamnya sendiri di tengah perkebunan Belanda ini aneh. Coba kita cari yang lain juga ya. Ini sampai dikasih penerangan lampu. Ini artinya bukan makam orang sembarangan. Ini dikasih penerangan lampu dari warga mungkin ya, atau mungkin dari tempat lain. Ini sana. Isor wit nang ndi? Nganu wit kapuk iki. Kapuk iki. Kapondi. Kapondi. Kowe nganggo tekan kok. Ini kita coba akan cari batu nisan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak nggak ada yuk, lainnya yuk. Di. Wah, ini kok cuma nama. Sebenarnya di situ kayaknya masih ada beberapa tulisan lagi, cuma kita nggak berani masuk ke situ pemirsa karena tempatnya sama semak-semaknya sudah tinggi. Bisa makamnya nanti. Dia lagi sore wet kapuk. Jadi wet kapuk nang. Loro gimana nih? Cicok ini. Nah, Iya no kowe. Aku mah yo lahir tuh ya aku mah. Apa kuwi anyar, Mas? nangan aku kono ki ana wi. Loro. Iya. Suami istri. Oh, sama istri. Lah iki lho. Nah ini pemirsa, ternyata ada batu nisan lagi di sini. Ini bisa kita jangkau sih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini yang bentuknya batu nisan Jawa nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, banyak nyamuk. Ini loh. Ini batu nisan Jawa. Jadi kita nggak bisa perlihatkan namanya juga ini. Tapi batu nisannya itu zaman dulu cuma. Iya. Bentuknya Mataraman. Di. Ini bentuknya. Betul ini loh, Mas. Model. Iki kan yang lama kan kayu iki kita. Iya. Yang lama kan kayu iki toh. Iya, zaman Terus diganti Mataraman itu loh. ganti iki. Jadi ini ada pohon, nggak tahu pohon apa nih, mungkin pohon sudah kuno banget sampai tumbang, sampai roboh. Oh pohon sembuja ternyata, tuh pohon sembuja tapi sangat tua nih sampai besar seperti ini. Dan sini ada pohon aren. Bisa iki yuk, mangkame yuk. Ono neh. Ya ono iki witane tapi Jadi sepengetahuan kami di sini boleh kono. ada dua ya, ini baru kita temukan dua makam di tengah kebun kolonial ini. Dan saya yakin ini bukan makam orang sembarangan dulunya. Ya, ini makamnya juga ada, Mas. Jadi Ini kayak kue. ini kan ngan kopinya. Wong ngarit loh. Assalamualaikum. Ya kita akan sejenak memanjatkan doa agar arwah-arwah beliau yang ada di sini bisa tenang. Kita beri Al-Fatihah, Mas. Kita bacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nah, pemirsa ini saya sudah nemukan lagi nih, dan nemukan lagi di dekat kijing tadi ada dua kijing lagi, kayaknya pasangan suami istri ya ini, Eyang Seto dan Nyai Rukmini. Ini beliau meninggal tahun berapa kita belum tahu. Yang jelas keunikannya adalah beliau ini
dimakamkan di tengah-tengah perkebunan kolonial. Kami jadi merasa aneh ya. Jadi biasanya tempat-tempat perkebunan kolonial itu dikuasai oleh Belanda waktu itu. Nggak mungkin ada orang pribumi bisa dimakamkan di lokasi perkebunan Belanda. Prediksi kami justru malah, ini prediksi aja ya, prediksi kami bisa jadi ini disamarkan namanya atau gimana, atau mungkin beliau ini juga bisa jadi dulunya cikal bakal ya, cikal bakal tempat ini atau pendiri kampung daerah sini, sehingga Belanda tidak berani menyingkirkan atau memindahkan makam tua ini. Jadi ini sebetulnya pasangan suami istri yang berada di pemakaman aneh tengah-tengah perkebunan kopi peninggalan kolonialnya. Ini kalau pas pohon kopi di sana nggak ditebangi mungkin akan semakin horor di sini. Jadi kebetulan kebun-kebun di sana habis ditebangi sehingga agak mengurangi kesan yang menakutkan, sehingga di sini masih terang ya, masih terang meskipun sudah sore, ini jam 5 sore. Kembali Jam 4, Pak. Oh ya jam 4 ya. Jam 4 sore. Kita akan kembali memanjatkan doa buat Eyang Seto dan Nyai Rukmini. Semoga arwah beliau tenang di alam sana dan juga diampuni segala dosa-dosanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pemirsa, ini satu keunikan lagi bahwa pohon-pohon yang berada di makam ini itu yang besar-besar bahkan sampai tumbang itu rata-rata semua pohon sembojo ya. Padahal kita tahu pohon sembojo ini kan bukan tanaman keras ya, tanaman dalam jenis bunga ya, tapi bisa sampai gede-gede dan tumbang seperti itu. Artinya menunjukkan bahwa makam ini bisa jadi ada sebelum kolonial itu menguasai tempat ini. Jadi kalau orang Belanda itu biasanya mereka akan menurut kata-kata orang pribumi, jangan diganggu makam ini karena makam ini adalah pendiri dusun atau gimana gitu, sehingga biasanya orang kolonial takut untuk memindahkan atau apalagi menyingkirkan kan, sehingga sampai saat ini masih ada di tempat yang dulu pertama kali dimakamkan. Jadi tidak berani kolonial Belanda waktu itu menyingkirkan ya, memindahkan pemakaman tua ini karena dianggap keramat oleh warga sekitar. Itulah jejak tempo dulunya. Ini tepatnya juga dekat dengan Rawa Pening ya, jadi sekitar tidak ada 1 kilo, 300 meter. Nah, hanya 300 meter katanya itu sudah Rawa Pening. Artinya ini boleh dikait-kaitkan dengan orang-orang dulu yang memang di sekitar rawa itu banyak orang-orang sepuh sebagai orang-orang yang tidak sembarangan atau mungkin orang-orang sakti zaman dulu yang dimakamkan di sini. Dan keunikan satu lagi bahwa di tempat ini juga ada makam pejuang yang sudah kami perlihatkan tadi pemirsa. Unik, tempat kecil, tempat penyendiri di tengah kebun kopi, terdapat beberapa makam tua yang punya nilai sejarah tinggi. Yang satu pejuang, yang satu adalah orang yang mungkin punya punya sejarah penting di daerah ini, sehingga Belanda pun tidak berani menyingkirkan makam ini.